Pewaris terakhir Sang Persidir. Bab 34. Ke kota B. Sementara itu, Mira yang sedang berada di kediamannya sudah mulai bersiap-siap untuk berangkat ke kota A. Mira hanya membawa sebuah ransel kecil karena rencananya dia hanya sebentar menemui Maya dan Davan lalu kembali lagi ke kota ini. Setelah berpamitan dengan ibunya, Mira pun bergegas keluar rumah. Sudah ada sebuah mobil taksi sedang terparkir di depan pintu pagar. "Pak, ke bandara," ucap Mira masuk ke dalam mobil. "Baik Nona," balas Pak supir lalu mulai menghidupkan mesin mobilnya. Mobil melaju dengan kecepatan sedang. Sesekali Pak supir mendahului mobil yang ada di depan. Mira menatap keluar jendela. Sepertinya dia tidak ingin meninggalkan kota ini, walau hanya sesaat. Kota yang menyimpan beribu kenangan manis bersama ibunya. Tidak lama kemudian, handphone dalam saku Mira berdering. Mira segera mengambil handphone dalam saku dan mendapati nama Nyonya Elin sedang memanggil. "Halo Nyonya, ada apa?" ucap Mira saat sambungan telepon mereka terjalin. "Mir, apa kamu sudah berangkat?" balas Nyonya Elin dari dalam sana. "Ini sementara di perjalanan. Mungkin 10-15 menit lagi baru tiba di bandara." "Baguslah, kamu hati-hati di jalan dan sampaikan salamku pada Maya dan Davan. Untuk alamat mereka, aku sudah kirim lewat pesan singkat." "Baik Nyonya." Setelah sambungan teleponnya dengan Nyonya Elin terputus, Mira kembali memasukkan handphonenya ke dalam saku. Tidak terasa, perjalanan mereka pun terhenti di sebuah bandara internasional. Mira menyelesaikan pembayaran taksi, lalu mengambil tas ranselnya dan melangkah masuk ke dalam gedung penerbangan itu. Ada sekitar 30 menit, Mira berada dalam pesawat, hingga dia tiba juga di kota A. Kembali Mira menaiki taksi dan membawanya ke alamat yang sudah dikirim Nyonya Elin padanya. "Silakan Nona, kita sudah tiba di alamat yang Nona tuju," ucap sang supir menghentikan kendaraannya di pinggir trotoar. "Terima kasih banyak Pak, dan ini ongkosnya. Lebihnya untuk Bapak saja." Mira menyerahkan beberapa lembar uang merah lalu keluar dari dalam taksi. "Terima kasih banyak Nona, semoga hari Anda menyenangkan," ucap Pak supir dengan gembira. "Sama-sama Pak," balas Mira lalu melanjutkan langkahnya masuk ke dalam halaman rumah sederhana yang ditumbuhi berbagai tanaman bunga. "Apa benar ini kediaman Ibu Maya? Kalau disamakan dengan alamat yang dikirim Nyonya Elin, ya, ini memang betul alamatnya. Ada baiknya aku menanyakan langsung pada sang empunya rumah." Mira melanjutkan langkahnya menuju ke arah pintu utama rumah sederhana tersebut. "Assalamualaikum," ucap Mira sambil mengetuk daun pintu beberapa kali. Tidak lama kemudian terdengar jawaban dari dalam sana. "Waalaikumsalam." "Mira? Ibu Maya?" Keduanya saling berpelukan. "Ayo masuk," pegang Maya pada tangan Mira dan mengajaknya ke ruang tamu. "Terima kasih Bu. Sudah lebih 10 tahun kita tidak bertemu. Kamu terlihat begitu dewasa dan juga cantik. Tadi aku sempat tidak mengenalimu." "Ibu bisa saja. Ngomong-ngomong, kemana Tuan Muda? Pasti sekarang dia sudah besar dan tampan seperti Tuan Abraham." "Dapat lagi ke sekolah. Mungkin sebentar lagi dia akan kembali. Ngomong-ngomong, kamu kemari pasti ada hal penting bukan? Tidak mungkin kamu hanya datang sekadar berkunjung." "Betul Bu, prediksi Ibu tidak meleset. Ibu masih sama seperti dulu, masih bisa membaca situasi dengan baik. Saya kemari atas perintah Nyonya Elin. Ini semua ada hubungannya dengan Tuan Abraham. Ibu tahu tidak, sejak kepergian Ibu Maya dan Tuan Davan, Tuan Abraham sering sekali dilarikan ke rumah sakit. Beliau terus saja memanggil nama Ibu dan Tuan Davan.
Sesaat Mira menghentikan ucapannya, menatap Maya dengan lekat. Nyonya Elin berpesan agar ibu dan Tuan Davan kembali ke kota B. Saat ini, Tuan Abraham dan juga masa depan perusahaan beliau ada di tangan ibu dan Tuan Davan. Tuan Ricard dan Tuan Nando berusaha merebut semua aset milik Tuan Abraham. Kami tidak ada hak untuk itu, Mira. Itu adalah urusan keluarga mereka. Siapa bilang kalian tidak ada hak? Justru kalianlah yang berhak atas semua itu, terutama Tuan Davan, pewaris tunggal Tuan Abraham. Tolonglah Bu, saat ini Tuan Abraham sangat membutuhkan kalian berdua. Aku tidak akan ke kota itu lagi. Cukup sudah apa yang telah Tuan Abraham lakukan pada kami, ucap seorang anak remaja masuk sambil menggendong tas ransel. Tuan Davan, kemarilah sebentar, kakak Mira ingin bicara padamu. Davan pun segera melangkah dan duduk di samping Maya. Tuan Davan, dengarkan kakak Mira baik-baik. Apa kamu mau perusahaan yang dibangun ayahmu mulai dari nol jatuh di tangan orang yang tidak tepat? Lagian sekarang ayahmu terbaring lemah di rumah sakit. Beliau hanya mengingat nama kalian berdua saja. Jadi kakak mohon, kembalilah. Saat ini Tuan Abraham sangat membutuhkan kalian. Kalau memang Tuan Abraham membutuhkan kami, kenapa selama ini dia tidak pernah mencari kami? Dalam kondisi seperti ini, barulah dia mengingat kami. Pokoknya, aku tidak akan kembali ke kota itu lagi. Siapa bilang kalau beliau tidak mencari kalian? Justru saat kepergian kalian waktu itu, Tuan Abraham mengerahkan semua anak buahnya untuk mencari kalian. Beliau juga menyuruh sekretaris Leon untuk datang ke rumah kalian di kota ini. Tapi sayang, rumah itu sudah kalian jual. Tolonglah Tuan Davan, Tuan Abraham sangat membutuhkan kalian saat ini. Mira mengetupkan kedua tangannya. Mungkin dengan cara itu, hati Davan akan tergugah. Sudahlah Kak Mira, kalau kakak datang hanya untuk itu, Davan tidak bisa. Davan berdiri dari tempat duduknya dan melangkah ke arah kamar. Maya hanya terdiam, mendengar pembicaraan mereka. Maya ingat betul bagaimana Davan merindukan Abraham 10 tahun silam. Nak, ayo masuk, ini sudah malam. Maya keluar dari dalam rumah dan menemukan Davan sedang duduk di teras sambil memperhatikan mobil yang berlalu lalang di depan rumah mereka. Sebentar lagi, Bu. Davan yakin ayah pasti datang menemui kita, ucap Davan tanpa menoleh ke arah Maya. Iya sayang, tapi ini sudah malam. Besok baru kamu tunggu ayah lagi. Ibu yakin ayahmu pasti akan datang menemuimu. Mau tidak mau Davan pun berdiri dan masuk ke dalam rumah. Hampir 1 tahun Davan melakukan hal yang sama, hingga dengan sendirinya dia berhenti melakukannya, menunggu orang yang belum tentu akan datang menemuinya. Mulai sekarang, Davan akan melupakan orang itu. Davan sudah anggap dia tidak pernah hadir dalam kehidupan Davan. Ucap Davan berdiri dari atas lantai dan melangkah masuk ke dalam rumah. Hari terus berganti, hingga perubahan pada Davan sangat terlihat. Anak yang dulunya periang, kini menjadi pendiam. Hanya sesekali dia bicara pada Maya, itu pun yang penting-penting saja. Mira, ada baiknya kamu menginap malam ini. Aku masih ingin mendengarkan ceritamu tentang Nyonya Elin, hubunganmu dengan Dr. Indra, dan keadaan perusahaan saat ini. Soal Davan, nanti aku bantu untuk bicara dengannya. Kalau menurut ibu itu yang terbaik, maka Mira akan ikut. Tapi biarkan saya menghubungi ibu dan Nyonya Elin dulu, agar mereka tidak khawatir, terutama Kak Indra yang hampir setiap menit menanyakan kabar dan keberadaanku. Silakan Mir, kalau begitu aku siapkan kamar untukmu. Maya berdiri dari tempat duduknya dan melangkah ke arah kamar tamu. Waktu terus berputar hingga malam menjemput. Setelah Mira masuk ke dalam kamar, Maya melangkah ke kamar Davan. Dua ketukan dilayangkan Maya ke dalam pintu. Sedikit demi sedikit dalam pintu pun terbuka.
dan muncul Dapan dari balik sana. Apa ibu boleh bicara denganmu? Dapan hanya mengangguk dan memperlebar bukan pintu. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, subscribe, like, dan share. Terima kasih.